Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga sampai saat ini kita masih dapat merasakan kehidupan yang penuh nikmat ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Jamaah atau kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengenai tingkatan dalam agama Islam, jawabannya adalah kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala'a, tiba-tiba muncul rajulun syadidu bayadi thiyab, seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, syadidu sawadi sya'r, dan rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharu safar, dan tidak terlihat darinya bekas perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satupun dari kami yang mengenal lelaki tersebut, hatta jalasa ilan nabiyyi, sampai lelaki tersebut duduk ke dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'asnada rukbatayhi, dan menempelkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'asnada rukbatayhi wa da'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lelaki tersebut berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ceritakanlah kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi Muhammad menjawab, Al-Islamu antasyhada an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita, dan pergi haji, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Itu yang ketiga, yang paling bawah, Islam. Lalu lelaki tersebut berkata, qala sodaqta, berkata, engkau benar ya Muhammad. Lalu Umar bin Khattab heran, dia bertanya dan dia pula membenarkannya. Kemudian lelaki tersebut bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Lalu Nabi pun menjawab, antu'minu billah, iman itu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya atau kitab yang diturunkan kepada nabi-nabinya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kepada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah kepadamu, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Lalu lelaki tersebut berkata lagi, sodaqta. Dan ini iman itu yang tingkatan yang kedua. Yang pertama muhsin. Terus lelaki tersebut berkata, akhbirni anil ihsan. Lalu Nabi pun menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, pasti Allah akan melihatmu. Jadi kita dapat tahu dari di sini terdapat tiga tingkatan derajat dalam Islam. Yang pertama ihsan, yang kedua iman, yang ketiga Islam. Nah, yang pertama ihsan. Ihsan orangnya disebut muhsin, dan orang muhsin dijamin oleh Allah pasti akan masuk surga tanpa hisab. Matinya pun dijamin oleh Allah husnul khotimah, dan di dalam kubur tidak akan disiksa oleh Allah, karena perjalanan hidupnya diisi oleh ibadah. Maksiat itu hal paling belakang. Orang muhsin tidak mungkin bermaksiat atau berdosa besar, dan jarang sekali bermaksiat. Mau yang wajib, mau yang sunnah,
pasti akan dikerjakan oleh orang muhsin. Oleh karena itu Allah menjuluki orang muhsin dalam surat Fatir ayat 32 sebagai sabiqum bil khairat, orang yang terdepan dalam masalah kebaikan. Sehingga Allah beri imbalan, balasan kepada orang muhsin untuk masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, iman. Orangnya disebut mukmin, dan orang mukmin dijamin oleh Allah masuk surga, tapi dihisab dulu sebelum masuk surga, dan hisabnya hisaban yasiro, hisaban yang ringan, karena perjalanan hidupnya ya wajib-wajib pasti dilaksanakan, sunnah-sunnah jarang dilaksanakan tapi pernah melaksanakan. Dan oleh karena itu Allah jamin orang mukmin ini, orang beriman pasti masuk surga walaupun dihisab dulu. Nah, yang ketiga adalah tingkatan derajat yang paling rendah, Islam. Orangnya disebut muslim. Allah menjamin orang muslim ini pasti masuk surga, tapi dengan syarat dosa-dosa yang pernah ia perbuat harus dicuci terlebih dahulu di dalam neraka, karena perjalanan hidupnya hanya untuk bermaksiat. Ia bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, tapi ia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa Ramadan, zakat pun tidak ditunaikan olehnya. Banyak sekali maksiat yang dilakukan olehnya. Dia korupsi, ia makan riba, ia menghardik anak yatim, sehingga Allah hukum dia jika ingin masuk surga maka harus mencuci dosa-dosanya yang telah lalu di dalam neraka. Dan di hari kiamat dihisab oleh Allah dengan hisaban yang sangat berat. Hisab yang sangat berat itu lama sekali, banyak sekali perbuatan yang harus kita tanggung jawabkan jika termasuk orang yang berada di dalam derajat muslim ini. Dan matinya pun su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu, aduh ya Allah, tidak lawannya husnul khotimah, artinya bisa jadi kecelakaan atau sedang mabuk mati, sedang berzina mati, otomatis akan disiksa oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat, akan dihinakan oleh Allah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita untuk menduduki minimal derajat mukmin. Saya ulangi, tingkatan derajat yang pertama muhsin, yang kedua mukmin, yang ketiga muslim. Tiga-tiganya masuk surga semua, tapi yang paling aman, derajat yang paling aman untuk bisa masuk surga adalah mukmin. Karena muhsin sudah pasti masuk surga. Oleh karena itu mukmin yang paling aman untuk kita duduki atau untuk kita dapati. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.